Minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Ini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabat tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Pesta. Halo Sobat Bistan, bertemu lagi dengan saya Rafita Martion tentunya di Bincang Seputar Pertanian. Sebelumnya Vita mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah Sobat Bistan, bentar deh, kok ini gerah banget ya? Om Ben, gerah nggak sih kalian guys? Iya sih, kita Gerah ya? kita gerak. Panas banget nggak sih cuaca saat ini tuh kayak bener-bener panas banget ya? Kenapa ya? Iya, kayak kemarin saya cuci baju gitu, itu kan kering nih, panas. Tapi 5 menit kemudian saya keluar hujan. Sama. Ya kan? Gitu ya? Bener. Iya sih bener banget. Iya. Waktu itu juga ke pasar katanya tuh hujan. Tahu-tahu pas nyampe depan gang udah nggak hujan. Iya, bener. Panas Sama banget. naik motor gimana naik motor? Naik motor gimana? Saya kan di pasar minggu ya. Kadang hujan di pasar minggu. Tapi pas sampai di Kemang itu nggak hujan. Itu kejauhan ya Kemang sama Pasar Minggu sebenarnya sih ya. Pantas Itu sih istilahnya apa sih? nggak hujan. Nggak tahu ya, apa ya? Apa ya sebenarnya? Sempat pernah dengar ada isu El Nino, tapi Oh, pada iya. tahu nggak sih El Nino apa guys? Panas yang berpanjangan. Tapi ada hujannya tuh. Iya. Kalau ada hujannya apa? Kalau nggak salah ini sih Apa tuh? Muhammad Salah itu di Tapi ini fenomena. Ini bener-bener ya. Kayaknya kita nggak nemuin jawaban deh. Tapi fenomena satu lagi nih. Apa tuh? Saya dari luar kan panas nih. Iya. Jadi saya datang nyampe sini lihat Anda langsung saya aduh hati saya. Aduh ini Sobis bener-bener ya kayaknya aku salah banget nanya ke Om Ben karena nggak ada yang tahu dan kita nggak tahu kenapa ini cuaca dan suhu itu panas banget akhir-akhir ini. Sepertinya kita butuh narasumber dan bukan bisa namanya kalau nggak kedatangan narasumber yang kece yang tentunya bisa jawab pertanyaannya kita. Jangan kemana-mana, kita akan kembali ke segmen kedua. Dadah. Biarlah aku rela melepasmu, meninggalkan aku, berikanlah aku kekuatan untuk lupakanmu. Biarlah aku rela melepasmu, meninggalkan aku, berikanlah aku kekuatan untuk lupakanmu. Pista. Kering banget. Iya kering banget ya Pak. Kering sekali ya. Iya. Nah ini Pak, Nah air. ini yang di Gunung Kidul Kekeringan. ini. Kekeringan akhirnya air perjualbelikan tuh. Betul, Itu kebanyakan betul. air langka.
Nah, jadi tuh memang di di kalangan masyarakat saat ini ya Pak ya, Ya. fenomenanya itu adalah tentang cuaca dan suhu yang begitu panas Pak. Panas. Tapi tadi sempat nih Pak, segmen 1 kita tanya nih ke Home Band, mereka merasakan nggak gitu ya kan? Kayak kok langsung tiba-tiba mereka nggak bisa jawab juga nih Pak. Nah, saat ini sudah berada narasumber kita yang akan menjawab pertanyaan kita, Bapak Dr. Insinyur Deddy Nur Syamsi, MAGR. Beliau adalah semangat banget nih Pak. Beliau adalah Bapak Kepala Badan BPP SDMP Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Halo Bapak. Halo Mbak Nah, Vita. Mohon izin Bapak, mohon maaf lahir batin. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Iya. Sobat Tani, sehat-sehat sobat. Nah Pak, ini kan tadi kita sempat lihat juga ya Pak ya, berita-berita memang panas sekali ya Pak ya, cuacanya, suhunya gitu. Nah, sempat juga ada yang bilang, oh ya sekarang Indonesia dilanda El Nino. El Nino itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Jadi El Nino itu adalah salah satu fenomena sebagai dampak dari climate change, ya, dari perubahan iklim. Jadi dampak dari climate change itu El Nino, ya, ada La Nina, ada juga serangan organisme pengganggu tanaman yang luar biasa. Nah, hari ini kita berbicara El Nino ya. El Nino itu fenomena kering, curah hujannya itu lebih kering daripada biasanya. Nah, yang disebut biasanya itu biasa rata-rata curah hujan selama 25 tahun. Nah, kalau El Nino berarti lebih kering dibandingkan dengan rata-rata curah hujan selama 25 tahun itu. Nah, jadi namanya juga kering, itu pasti terkait dengan ketersediaan air. Salah satu ketersediaan air berasal dari curah hujan. Nah, yang disebut El Nino ini ya, curah hujan yang biasanya relatif basah, ya, sekarang kering. Nah, itulah sebetulnya fenomena El Nino tersebut. Oh gitu, tapi bahkan berarti El Nino itu panas aja, nggak hujan-hujan ya Pak ya, tetap ada hujan, cuman Betul. curah hujannya itu kering gitu ya Pak ya? Betul, betul Oke. seperti itu. Nah, kering itu juga menunjukkan bahwa udara ya, yang ada di sekitar kita itu kadar uap airnya relatif rendah. Gitu loh. Jadi sehingga tidak ada peluang untuk uap air itu melakukan kondensasi sehingga terjadi hujan. Nah, makanya ya relatif lebih kering daripada biasanya. Oh Jadi begitu. gitu. Nah sebenarnya Pak, penyebabnya sendiri itu El Nino apa sih Pak, selain tadi climate change itu apa ya? Ya, jadi El Nino ini adalah fenomena alam ya. Nah, memang El Nino ini salah satu penyebabnya ada climate change yang ditenggarai erat kaitan dengan peningkatan ya konsentrasi gas rumah kaca di muka bumi ini. Nah, jadi gas rumah kaca itu antara lain seperti CO2, ya kalau dari pertanian juga ada metan, ada nitrous oxide. Nah, dia menyebabkan ya suhu di permukaan bumi ini hangat, ya, bahkan semakin panas. Nah, nanti atau kelak menyebabkan terjadinya El Nino, ya, kemarau berkepanjangan ini. Nah, para ahli klimatologi itu melihat ya ada samudra Pasifik yang sangat luas. Jadi luasnya itu lebih dari 1/3 permukaan bumi ini. Nah, saking luasnya itu ya, samudra Pasifik itu indikator apakah akan terjadi El Nino, apakah akan terjadi La Nina, apakah akan terjadi normal, itu tergantung ya informasi dari samudra Pasifik ini. Gitu. Nah, misalnya sekarang nih, kondisi di samudra Pasifik ini suhu atmosfernya itu relatif hangat. Nah, jadi nanti ya angin yang melewati Indonesia itu mengandung curah hujan yang relatif sedikit. Nah, makanya terjadi kekeringan begitu. Nah, jadi fenomena inilah sebetulnya yang dilihat oleh para ahli sehingga menduga, memprediksi bahwa karena di Samudra Pasifik itu hangat, wah Indonesia ini pasti curah hujannya ini akan mengalami penurunan. Makanya terjadi kering gitu loh. Nah, sebetulnya ini semuanya saling kait-mengait ya. Misalkan tadi suhu di Samudra Pasifik itu kan hangat. Nah, suhu ini pasti akan menyebabkan tekanan udara ya. Perbedaan tekanan udara menyebabkan angin. Nah, angin ini apa dia bawa curah hujan banyak apa enggak? Kalau bawa curah hujan banyak, maka nanti curah hujan itu akan terkondensasi ya di suatu tempat menjadi hujan. Nah, tapi kalau curah hujan sedikit, dia nggak akan terkondensasi.
kering aja gitu. Kering ya, Pak, aja begitu. Nah, itulah yang saat ini menurut prediksi dari BMKG kita dan BMKG dari negara-negara yang lain itu mulai bulan Mei, Juni ini sudah ada tendensi kekeringan. Meskipun itu dikatakan sebagai kekeringan yang relatif lemah. Ya, jadi ada sumbu Y itu disebut anomali. Ya, anomali itu sebetulnya tidak seperti biasanya lah gitu loh. Boleh dikatakan keanehan kalau bahasa Indonesia begitu, tapi mungkin tidak terlalu tepat juga. Jadi keanehan iklim kalau dia bernilai positif, nah itu namanya El Nino. Tapi kalau dia bernilai negatif, itu namanya La Nina. Nah sekarang El Nino-nya ke arah positif. Nah jadi kalau anomali iklimnya itu plus minus 0,5 itu normal. Gitu. Nah kalau misalnya anomali iklimnya 0,5 ya sampai misalkan 1,5 itu relatif anomalinya lemah ya. Nah tapi kalau 1,5 sampai 2,5 itu sedang. Nah kalau di atas 2,5 itu berarti El Nino-nya berat ya begitu. Pak kalau misalnya kekeringan Pak, tentunya ini kan berdampak sekali ya Pak ya kepada Betul. hasil pertanian. Dimana kan kalau misalnya kita curah hujannya tinggi sekali juga tidak bagus ya Pak ya. Nah bagus, ini kalau kekeringan kita butuh air. Nah itu Betul. bagaimana ya Pak? Kira-kira nih petani atau terutama nih ya Pak ya sobat Bisan yang ada di rumah itu bagaimana nih Pak menyikapi dan harus bagaimana menghadapi El Nino? Jadi kan seperti saya katakan tadi bahwa El Nino itu ya terjadi kekeringan atau curah hujan yang lebih kering daripada biasanya. Nah, sedangkan pertanian itu kan terkait dengan makhluk hidup. Ya, jadi terkait dengan hayati, ya. Artinya apa? Yang namanya makhluk hidup itu pasti perlu yang pertama oksigen. Oksigen. Nah, coba kita tidak bernapas, jangankan 1 jam. 5 menit aja kuat nggak? Nggak kuat deh Pak kayaknya. Artinya apa? Kalau misalnya 5 menit tuh. Oksigen itu memang nomor 1 diperlukan oleh makhluk hidup ya. Termasuk tanam-tanaman, termasuk ternak, termasuk hewan dan sebagainya. Nah, kebutuhan makhluk hidup yang kedua itu adalah air. Nah, ini yang kita bicarakan sekarang. Artinya apa? Ya, seluruh makhluk hidup, manusia, ternak, tumbuh-tumbuhan itu lebih dari 90%-nya itu air. Ya, bayangkan kalau air nggak ada, berarti 90% lebih bagian tubuh kita hilang. Iya sih betul Pak. Jadi kalau Kekeringan bagian berarti ya, tubuh kita tidak ada air, artinya apa? Kekeringan dehidrasi. Dehidrasi, bahkan lebih parah dari dehidrasi. Arang, jadi arang. Iya benar. Jadi abu. Habis kan? Artinya betul. apa? Air yang diperlukan oleh makhluk hidup setelah oksigen. Nomor 3 baru nutrisi. Makanan. Nomor 4 baru tempat tinggal. Nomor 5, nomor 6, nomor 7 ibu-ibu ini panjang daftarnya. Termasuk Mbak Pita. Nomor 5 tidak boleh salah, nomor 6 selalu benar. Nah, itu semuanya dia. ya Pak ya, kalau ibu-ibu ya Pak. Ibu-ibu pasti panjang daftarnya ya. Daftarnya panjang. Panjang daftarnya. Nah, kembali kepada tadi El Nino ya. Jadi pertanian itu kan perlu air. Jadi salah satu faktor produksi yang sangat penting di sektor pertanian adalah air. Nah, sekarang terjadi El Nino, di mana suplai air, terutama mulai curah hujan, itu relatif menurun. Nah, ini pasti menjadi masalah besar. Ya, bayangkan ya, kalau biasanya kita dapat suplai, tanam padi dapat air, aman. Tanam jagung, ya, tanam palawija yang lain, sayur-sayuran dan sebagainya, ada air aman. Tapi begitu air terganggu, ya, pasti produktivitas akan drop. Kenapa? Ya tanaman akan mengalami kekeringan, akhirnya stres, bahkan mati. Kalaupun tidak mati, stres dia pasti produktivitasnya berkurang. Artinya produksi menurun secara drastis. Nah itu yang menurut prediksi BMKG ya akan terjadi di kita mulai dari bulan Mei Juni ini ya El Nino-nya relatif lemah. Tetapi nanti akan meningkat terus, puncaknya nanti bulan Agustus. Oh, berarti bulan Agustus harusnya kan curah hujan tinggi biasanya ya Pak? Iya, bulan Agustus, jadi gini, bulan Agustus sebetulnya sudah masuk kemarau. Tetapi meskipun kemarau, itu masih ada hujan. Artinya tanaman masih bisa tumbuh dengan baik. Lah nanti tahun ini, ya, nanti akan lebih kering daripada biasanya. Artinya lebih kemarau daripada musim kemarau. Lebih kemarau. Artinya betul-betul kering gitu loh. Nah,
Itu yang harus diantisipasi oleh kita semua. Jadi petani ini harus mengerti, harus paham El Nino itu apa, dampaknya seperti apa, dan petani juga harus tahu persis apa yang harus dia lakukan. Nah itu tuh yang dilakukan tuh seperti apa Pak? Nah, jadi ya itu tadi ya, karena sekarang ya sudah masuk di El Nino, bahkan nanti bulan Agustus El Nino-nya puncak, berarti kekurangan airnya semakin hari ini semakin kencang sampai dengan bulan Agustus. Nah, berarti petani harus berpikir, biasanya dia mendapat pengairan, irigasi dari air hujan. Iya. Nah sekarang air hujannya berkurang, atau bahkan nanti Agustus itu betul-betul tidak ada. Berarti dia harus mencari sumber air alternatif, begitu. Nah, sumber air alternatif ini kita bisa dapat dari mana ya Pak? Nah, kan di dalam tanah ada air kan? Betul. Nah, itu juga bisa digunakan untuk air pengairan. Bahkan kalau air tanah bisa digunakan untuk air minum, untuk konsumsi kita ya. Kenapa? Kualitasnya bagus. Jadi tinggal angkat pompa dari bawah ke atas, di atas kemudian simpan water storage ya. Kemudian dari water storage pipanisasi sambungkan ke lahan pertanian secara gravitasi. Itu salah satu. Atau salah duanya ya, kan air permukaan juga banyak. Ada sungai-sungai besar yang debitnya tetap tinggi meskipun musim kemarau. Nah, debit air sungai-sungai besar itu ya kita sodet. Disodet ya, disodet tahu kan? Disodet itu nanti dibelokkan ya ke lahan-lahan pertanian kita, itu aliran airnya. Sehingga meskipun lahan pertanian kita itu nggak dapat curahan air dari atas, tapi dia dapat aliran air permukaan dari sungai besar itu. Sehingga ya tanah menjadi lembab ya, kemudian tanaman juga bisa minum air, bisa menyerap air dan sebagainya, sehingga pertumbuhannya tetap bagus. Sama kita pernah dengar lagi nih Pak, kalau nggak salah kita kan biasanya ibu-ibu nih ya Pak, ibu-ibu itu kan kalau misalnya melihara atau nanam anggrek gitu Pak, itu kuat aja meskipun kering Pak. Biasanya pakai arang. Emang kenapa ya Pak? Kalau misalnya arang itu berarti bisa menyimpan air apa gimana Pak? Iya, jadi nah ini salah satu bagaimana caranya petani ya menanggulangi kekeringan itu dengan gunakan arang di lahan pertaniannya. Itu yang disebut sebagai biochar ya. Jadi biochar itu sebenarnya nama keren dari arang. Sebetulnya itu arang. Nah, biochar itu kelebihannya dia dapat menyimpan air. Dia dapat memegang air 3 sampai 6 kali lipat dirinya sendiri. Wah, itu dicatat Sobis. Jadi bisa kalau misalnya tadi ada salah satu dan salah dua caranya, kalau misalnya memang di dekat rumahnya tidak ada sungai ya Pak ya, ada danau, bisa pakai arang atau biochar. Biochar gitu loh. Jadi pada saat nanti musim hujan atau pada saat kita siram, ya si biochar itu megang air dia. Di musim kemarau ya nanti airnya dia lepas sedikit demi sedikit untuk keperluan tanaman. Gitu. Jadi begitu. Pupuk juga berpengaruh nggak Pak? Oh jelas, pupuk juga berpengaruh. Nah setelah air kan nutrisi tadi ya. Betul. Nah nutrisinya manusia disebut pangan. Nutrisinya ternak disebut pakan. Nutrisinya tanaman disebut pupuk. Nah jadi kebutuhan yang ketiga adalah pupuk. Jadi setelah terpenuhi oksigennya, setelah terpenuhi airnya, baru makhluk hidup ini perlu nutrisi. Kalau tanaman perlu pupuk, begitu. Nah, biasanya ya yang lebih efisien itu pemberian pupuk itu bersama-sama dengan pemberian air. Itu yang disebut sebagai fertigasi. Fertigasi itu fertilisasi, itu adalah pemupukan. Gasi itu irigasi, pengairan. Jadi pengairan plus pemupukan, 2 in 1. Itu disebut in one. Itu disebut fertigasi. Nah, makanya fertigasi itu selain memenuhi kebutuhan air, juga memenuhi kebutuhan pupuk. Begitu. Nah Pak, kalau waktu itu kan kita juga sempat bahas tentang pupuk ya Pak ya. Nah kalau nggak salah nih Pak, pupuk organik itu juga lebih bagus nih daripada pupuk kimia, maksud gitu ya Pak ya. Betul. Nah kalau nanti misalnya untuk para sobis karena takut kekeringan, kemudian nanti kan kita harus menyimpan ya namanya air gitu ya Pak ya. Nah itu bagus juga berarti ya Pak pupuk organik Pak? Betul, bagus ya. Jadi pupuk organik itu misalnya kompos ya. Kompos itu hasil pelapukan dari biomas tanaman ditambah pupuk kandang ya. Kemudian ditambah dengan bahan-bahan seperti kapur atau abu dapur dan sebagainya, itu menghasilkan kompos. Nah, kompos itu ya terkait dengan air, itu fungsinya mirip dengan biochar.
Gitu loh. Oke. Jadi si pupuk organik itu, si kompos itu dia bisa memegang air 3 sampai 6 kali lipat dirinya sendiri. Jadi kalau kita menggunakan kompos, nih kelebihannya daripada pupuk kimia. Ya. Kalau pupuk kimia misalnya urea atau NPK, dia nggak bisa memegang air, Oh gitu Pak. nggak bisa. Oh. Gitu. Justru dia itu ke bawah sama air. Iya, alias iyalah. hanyut gitu loh. Ya. Itulah yang namanya pupuk anorganik atau Anorganik. pupuk kimia. Kimia. Nah, kalau pupuk organik dia bisa pegang air. Begitu. Itulah kelebihan dari pupuk organik. Nah, selain itu kelebihannya ya. Jadi kalau kebutuhan makanan kita itu kan ada karbohidrat, Betul. ada protein, ada lemak, ada mineral, Iya. ada vitamin, Betul. ya kan? Nah, kalau pupuk kebutuhannya itu yang disebut sebagai unsur hara ya. Oke, unsur Ya, hara. kalau tanaman itu memerlukan pupuk atau disebut unsur hara. Unsur hara itu makanannya tanaman. Nah, unsur hara itu ada 16 macam. Waduh. Kalau tadi cuma 16 macam ya kebutuhan kita. Nah, kalau tanaman itu ada 16 macam. Itu yang disebut sebagai unsur hara. Nah, unsur hara itu ya ada C, H, O, N, P, K, C, A, M, G, S, F, E, M, N, C, U, seng, boron, molybdenum, klor. Wah, habis hafal nggak 16. tuh? Jangan sampai kalah nih 16 sama. itu. Nah, Sama 16 Prof. macam unsur hara itu diperlukan oleh tanaman. Oh, oke. Lah, pupuk organik mengandung 16 macam unsur hara itu. Wah, kalau gitu mah mendingan pakai pupuk organik dong, Pak. Benar. Makanya pupuk organik juga bisa disebut sebagai pupuk komplit. komplit. Plit. Plit banyak tuh 16 plitnya, kali Pak. plitnya. Oh, waduh capek juga Kan nih, Pak. 16 unsur hara. 16 kali komplit plit kali 6 gitu kali ya, Pak ya. Benar. Nah, kalau urea itu kan hanya mengandung unsur N dia. Iya. Ya kan? Misalkan SP36 hanya mengandung unsur P. Yang lain nggak ada. Tapi kalau pupuk organik mengandung 16 unsur hara yang saya sebutkan tadi itu. Waduh. Nah, itu cuman kelemahannya pupuk organik kadarnya relatif rendah. Kalau pupuk kimia kadarnya relatif tinggi. Jadi ya dua-duanya memang Ada plus minusnya ada gitu plus ya, Pak. minusnya dan semuanya diperlukan oleh tanaman kita. Nah, terkait dengan El Nino ini, tentu saja pupuk organik unggul. Kenapa? Dia bisa memegang air, begitu. Yang diperlukan oleh tanaman, terutama di saat kemarau. Gitu. Oke, baik. Nah, ini sebenarnya masih banyak lagi nih Pak yang mau kita bahas. Siap. Tapi sepertinya nggak cukup nih kalau misalnya di sini aja ya Pak ya. Nah, kita akan ke segmen 3, tapi jangan mana-mana Sobat Bistan. Kita akan ketemu lagi di segmen 3. Dadah! Malam bantu aku untuk lupakan dia, bintang bantu aku untuk tenangkan dia dari rasa cemburu, dari rasa curiga, karena hati ini tersimpan hanya untukmu. Tenangkan dirimu, kau terlalu jauh. Sebenarnya aku tak seburuk itu. Semua perjuanganmu di belakang dirimu, semata karena aku tak mau hidup tanpamu. Semata karena aku tak mampu hidup tanpamu. Bisa. Halo Sobat Bistan, nah kita masuk ke segmen ketiga yaitu segmen fakta atau mitos. Kalau tadi kita sudah membahas apa itu El Nino ya Pak ya, Betul. kemudian dampaknya seperti apa, kemudian persiapan apa yang harus dilakukan oleh para sobis yang ada di rumah maupun para petani untuk menghadapi El Nino ya Pak ya. Betul. Nah saat ini kita mau kasih games nih Pak. Gamesnya fakta atau mitos, rulesnya adalah ketika kita menanyakan fakta atau mitos yang jawab home band. Kemudian kalau nanti benar apa tidaknya Bapak yang meluruskan. Bagaimana Pak? Ada hadiahnya nggak? Ada hukumannya kali ya Pak ya? Hadiah aja dia. Jadi lebih pressure ya? Kita hadiah. Waduh, Hadiah. ada hadiah, ada pressure nih. Mantap ada, ya. ada Hadiahnya juga ke Bali tapi jalan kaki. Waduh, itu lebih kerasa Pak, panasnya ya Pak. Baiklah kita mulai ya. Oke, pertanyaan pertama. Fakta atau mitos, El Nino itu adalah fenomena cuaca yang terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik Tengah menjadi lebih hangat dari biasanya. Fakta. Mitos. Ayo. Ayo. Fakta. Fakta. Fakta ya? Fakta. Fakta.
Saya Fakta. mitos. Saya fakta. Mitos. Oke, 2 lawan 1. Kita tanya. Bagaimana? Itu fakta ya. Fakta. Ini kusam nih. Jadi Bisa, pada bisa, saat di Samudra Pasifik itu hangat, nah nanti angin yang masuk ke Indonesia itu bawa curah hujannya sedikit. Sedikit. Makanya terjadi kekeringan, makanya jadi El Nino. Wah, bagus. Ini masih aman, Pak. Masih muda. Oke, yang kedua. Fakta atau mitos, El Nino itu berlangsung selama 1 musim, selama beberapa tahun dan kadang-kadang berulang dalam jangka waktu yang cukup singkat. Mitos. 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 Coba. Mitos. Mitos. Ini nyontek apa gimana ya? Kok jawabannya bener lagi? Kira-kira gimana nih, Pak? Fakta. Fakta. Ya, setidaknya ada satu yang salah lah ya. Tadi kan saya nggak salah. Daripada nggak digaji kan. Nah, bagaimana nih, Prof? Fakta atau mitos? Ya itu mitos ya, karena kalau Yes. El Nino itu bisa terjadi bahkan lebih dari 1 tahun. Oke. Ya, kalau musim kan biasanya hanya 6 bulan. Gitu. Ini El Nino tuh bisa terjadi bahkan bisa terjadi 1 tahun lebih, bahkan bisa 2 tahun. Nah, jadi kondisinya tuh seperti itu. Sekali lagi tergantung tadi ya Curah suhu yang berada di Samudra Samudra Pasifik. Tergantung angin yang dibawa ke Indonesia apakah mengandung uap air yang tinggi atau sedikit. Begitu. Wah, ini masih betul jawabannya. Oke, pertanyaan yang ketiga. El Nino itu bisa bisa mempengaruhi cuaca global dengan mengubah pola curah hujan, suhu udara, dan arus laut di berbagai belahan dunia. Fakta atau mitos? Mitos. Ayo. Fakta Mitos. atau mitos? Fakta. 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 Jadi jawabannya apa nih? Kita kunci nih, fakta atau mitos? Mitos. Ya. Ikut aja. Fakta. Mitos. Ini karena tidak, memang hebat tidak ada Terserah jawaban. Prof aja deh, terserah Kita Prof. tanya sama Prof, bagaimana Ya. nih, Prof? Fakta atau mitos? Jadi sebetulnya dibalik itu ya, tadi yang namanya suhu yang ada di Samudra Pasifik itu tentu itu akan berpengaruh terhadap tekanan udara. Nah, tekanan udara yang dapat dipengaruhinya adalah angin. Oke. Nah, angin itu kecepatannya maupun arahnya. Nah, misalnya yang mengarah ke kita utamanya ya, terutama juga dengan kecepatannya. Nah, setelah itu baru apakah dia membawa uap airnya banyak atau tidak. Kalau bawa uap air banyak, jadilah La Nina. Tapi kalau bawa uap airnya sedikit, jadilah El Nino. Nah, jadi sebetulnya itu logikanya dibalik ya. Bukan El Nino menyebabkan ini. Tapi yang variabel-variabel di Samudra Pasifik tadi bisa menyebabkan El Nino kalau ya curah hujan yang dibawa oleh angin itu relatif sedikit. Nah, jadi gitu. Mitos apa fakta? Jadi Pak. Wah, ini betul. Oke, masih aman. Fakta atau mitos kalau El Nino itu akibat ulah manusia karena suka suka tebang pohon sembarangan, bakar hutan. pembakaran hutan. Ayo, fakta atau mitos? Fakta. Mitos. Fakta. Jadi gimana? Wah, ini imbang nih dua-dua ini. Dua-dua nih, Pak. Dua-dua ini. Dua-dua nih. Fakta. Mitos. Oke. Kita fakta. Mitos. Oke, ini fakta atau mitos, Pak? Ya, itu mitos. Jadi kembali nih kayaknya. Jadi El Nino itu bukan hanya disebabkan karena aktivitas manusia tadi yang dibilang nebang hutan, Iya, terjadi betul. kebakaran, itu memang meningkatkan emisi gas rumah kaca. Tetapi sejak dulu ya, sebelum terjadinya kerusakan oleh manusia, yang namanya El Nino, La Nina memang sudah ada. Gitu. Jadi bukan hanya dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Memang aktivitas manusia menyebabkan tingkat keparahan dari El Nino atau dari La Nina. Tetapi sebetulnya tidak langsung berpengaruh gitu kan. Dan bukan hanya satu-satunya faktor yang menyebabkan El Nino. Begitu. Oh, begitu. Jadi mitos ya. Mitos, siap. Yes. Ya, jangan lupa tadi yang menang mana? Yes. Berlima. Kok banyak banget kayaknya. Jadi banyak ini. Jadi yang mana nih yang menang ya, Karena Pak kita ya? satu tim, kita kalah benar sama semuanya, Pak. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan, ada fakta atau mitos lagi. Yang mana ya? Oke. Nah, fakta atau mitos, El Nino bisa menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Ayo. Fakta. 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 Ya,
Mitos deh gue. Fakta atau mitos yang Mitos Fakta. ya, biar ada perlawanan lah mitos. Fakta. fakta, kunci fakta ya. Ya, jadi Oke. begini. Loh, Udah panjang. Fakta. Ini ingin jadi narasumber. tadi padahal udah ditanya pada segmen Padahal satu. sudah tadi toh. Iya. Tapi tidak bisa jawab Pak tadi. Hancur bakal jadi Oke, penarasumber. fakta atau mitos nih Prof? Jadi gini ya, tadi ada bagian yang fakta, ada bagian yang mitos. Nah, yang namanya El Nino itu kan kekeringan. Nah, itu memang risiko terjadinya kebakaran hutan itu lebih tinggi, apalagi di tanah gambut. Nah, tanah gambut itu kan bahan organik ya. Jadi kalau kekeringan dia seperti kering kerontang, seperti daun pisang yang kering kerontang kan mudah sekali terbakar. Nah, tanah gambut juga begitu. Termasuk ada yang di atasnya hutan-hutan. Kalau kekeringan itu akan sangat mudah untuk kebakaran. Nah, tapi yang namanya El Nino itu tentu tidak menyebabkan banjir. Yang menyebabkan banjir itu adalah La Nina. Nah, kenapa? Curah hujan lebih tinggi daripada biasanya. Berarti angin yang lewat di Indonesia ini membawa curah hujan lebih tinggi daripada biasanya. Makanya terjadi La Nina. Nah, kemarin kita udah lebih dari 2 tahun ya. Jadi ternyata pada saat kita COVID, ya, itu La Nina. Artinya apa? Curah hujan itu lebih tinggi daripada biasanya. Nah, ini untuk tingkat tertentu menguntungkan bagi pertanian. Jadi lahan kering yang tadinya tidak ada irigasi, tidak ada pengairan, dengan terjadinya La Nina, curah hujan yang semakin basah, dapat air dong. Nah, karena dia dapat air, jadi luas tanam semakin luas, produksi semakin meningkat. Gitu. Nah, ini betul nih jawabannya, fakta ya Pak ya. Ya. Nah, fakta atau mitos lagi, El Nino ini cuman ada di daerah tropis, khususnya Indonesia, atau, hanya terjadi di daerah tropis aja nih? Mitos. Fakta. Fakta. Mitos. Fakta. Mitos. Fakta mitos yang mana yang kita Tadi mau saya kunci? dengar mitos. Mitos. Fakta. Ini 3 lawan 1 berarti fakta ya Mitos, kita anggap ya. Kayak rasanya salah ya Pak. Kita luruskan dulu. Silakan Prof. Itu mitos. Jadi Biar dia senang. El Nino itu tidak hanya terjadi di tropis seperti Indonesia, enggak. Di daerah subtropis juga bisa terjadi El Nino gitu loh. Jadi tergantung tadi situasi dan kondisi ya yang ada di Samudra Pasifik. Jadi yang dilihat suhunya. Karena dari suhu atmosfer yang ada di Samudra Pasifik itu implikasinya banyak. Dari suhu implikasinya ke tekanan udara ke angin. Angin itu kecepatannya maupun arahnya. Nah, dari angin itu dia bawa curah hujan tinggi apa enggak? Gitu. Kalau bawa curah hujannya tinggi, jadilah La Nina. Kalau curah hujannya sedikit, El Nino. Nah, begitu. Ini harusnya aku yang ke Bali nih Pak, dapat 100 ini. Mitos sendiri ya. Mitos sendiri ya. Jadi kita jalan kaki yuk ke Bali. Oke. Nah, tadi kita udah banyak nih Pak ya fakta atau mitosnya. Ini fakta atau mitos terakhir. Deg-degan, jeng, oh salah ya. Oke, fakta atau mitos, El Nino itu selalu menyebabkan cuaca yang lebih buruk atau lebih dingin di seluruh dunia. Ayo. Fakta atau mitos? Mitos. Fakta. Fakta atau mitos? Fakta. Ini 4 lawan 1, fakta atau mitos? Mitos. Ikut aja. Oke, kita kunci mitos ya atau fakta nih kita mau kunci jawabannya. Oke. Jadi itu mitos. Nah, Itu karena Bapak mitos. udah geram banget nih. Jadi sebetulnya El Nino ini juga tidak menyebabkan kita semua sengsara, tidak. Ya, coba lihat di rawa Lebak, di lahan rawa. Jadi lahan rawa itu kan biasanya tergenang. Akhirnya kan kita nggak bisa tanam kan, karena air genangannya tinggi. Begitu El Nino, air dari atas kan nggak ada, ya, berkurang. Jadi genangan itu akan surut. Kalau surut, kemudian nanti kan tanahnya bisa ditanami. Jadi justru pada saat El Nino, di rawa Lebak itu panen raya. Oh gitu, Pak. Iya, di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, di Sumatera Selatan. Itu pada saat El Nino, itu panen ya, Pak? panen raya. Bahkan produktivitasnya ya yang di Kalimantan Selatan itu bisa mencapai 7 sampai 8 ton per hektar. Kan keren kan? Itu El Nino tuh. Gara-gara El Nino kita panen raya di
lebak. Lebak. Nah, gitu. Artinya apa? Anugerah. Ya, just berarti sebetulnya El Nino maupun La Nina itu bisa anugerah, bisa musibah, tergantung persepsi kita, tergantung antisipasi kita, gitu. Nah, oleh karena itu terkait dengan cuaca ekstrim ini, iklim ekstrim ini, apakah El Nino maupun La Nina, yang paling penting adalah antisipasinya. Begitu. Kalau misalnya El Nino, oh berarti ini kekeringan nih. Oh berarti ini harus cari sumber air yang lain. Oh ini nih ada sungai yang debitnya bagus, so that masukin di lahan pertanian. Biarpun El Nino tetap berproduksi dengan baik. Begitu. Bahkan ya pada saat El Nino di lahan rawa lebak yang tadinya tergenang terus tidak bisa tanam, jadi bisa tanam. Sehingga pada saat El Nino justru panen raya. Nah, sekarang La Nina. La Nina itu kan basah. Ya. Mungkin di tempat-tempat tertentu banjir ya. Tapi itu tadi ada lahan kering, iklim kering, ya. Biasanya dia itu nggak dapat air. Nah sekarang La Nina basah, dapat air. Akhirnya kan petani bisa bertanam di situ. Luas tanam semakin luas, produksi meningkat juga. Begitu. Artinya apa? Yang penting adalah antisipasinya. Pada saat La Nina, antisipasinya banjir. Berarti ya bagaimana kita siapkan pompa-pompa agar lahan pertanian kita tidak terlalu lama tergenangnya. Saluran drainasenya diperbaiki, begitu. Nah, kemudian tanam varietas-varietas yang relatif tahan genangan. Lupa El Nino. Oh iya, kemarau. Berarti yang harus disiapkan adalah sumber air alternatif. Bisa air permukaan, dari sungai, dari danau, bisa juga air tanah, angkat ke atas atau sodet ya, alirkan air ke lahan pertanian kita, produksi tetap meningkat. Lirik lahan rawa di saat El Nino panen raya, gitu. Wah, jadi tidak selamanya ya Pak? Tidak, ya jadi tergantung kita. Oke, nah Sobis ini perbincangan kita semakin menarik. Kita akan masuk ke segmen 4, tapi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Seputar Pertanian. Ini dia Jonggrang. Panas, panas, panas. Selalu, selalu, selalu panas dan haredang. Haredang, haredang, haredang. Panas, panas, panas. Selalu, selalu, selalu panas dan haredang. Oke. Haredang, haredang, haredang. Panas, panas. Panas dan haredang, 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 panas, panas, panas. Aye, selalu, selalu, selalu panas dan haredang. Bisa. Halo Sobat Bistan, masih bersama saya Rafita Martion di Bincang Seputar Pertanian. Nah, nggak kerasa nih kita sudah memasuki segmen keempat, di mana kita akan membahas tentang kesiapan dari Kementerian Pertanian untuk menghadapi El Nino tersebut. Nah, Pak, ini untuk Kementan sendiri, Pak. Ya. Bagaimana sih Pak langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Kementan untuk menghadapi El Nino ini sendiri? Ya, jadi ada istilah antisipasi. Ya. Antisipasi itu berarti El Nino-nya belum kejadian. Makanya antisipasi menghadapi El Nino. Nah, sekarang gimana kalau El Nino sudah kejadian? Berarti kita harus lakukan ya mitigasi dan adaptasi. Nah, kalau mitigasi berarti pencegahan, kalau adaptasi berarti kita menyesuaikan diri dengan kondisi El Nino itu. Nah, langkah-langkah mitigasi tadi ya, kalau sudah kejadian El Nino-nya, berarti yang harus dilakukan adalah adaptasi dan juga mitigasi. Nah, sebetulnya utamanya adalah adaptasi. Nah, kita lakukan mitigasi kalau dia itu inline dengan adaptasi. Nah, tadi kan kalau El Nino sudah jelas masalahnya di air. Berarti kan kekeringan. Nah, kita menyesuaikan diri. Kita beradaptasi dengan kondisi kekeringan itu. Nah, makanya yang harus disiapkan adalah pertama ya, kita gunakan ya varietas yang toleran terhadap kekeringan. Dia tahan terhadap kekeringan. Misalnya padi.
Padi itu ada Inpago, ada Inbrida, Padi Gogo. Dia meskipun kemaraunya agak panjang, dia tetap tahan. Oh, gitu, Ya, Pak. seperti itu. Nah, kemudian juga di varietas-varietas lain juga relatif sama. Nah, kemudian juga tentu kita harus lakukan juga efisiensi penggunaan air. Efisiensi Ingat loh, penggunaan air kan semakin terbatas ini, apalagi musim El Nino ini, air dari atas, dari hujan itu kan berkurang. Jadi air yang ada tuh harus betul-betul efisien. Bagaimana caranya? Nah, misalnya di lahan sawah. Nah, kita lakukan ya wetting and drying, artinya pembahasan dan pengeringan. Nah, jadi kalau biasanya petani kan sawah itu digenangi terus, Iya. air banyak. Iya. Nah, sekarang air sedikit, nggak mungkin digenangi terus. Makanya kadang-kadang digenangi, kadang-kadang dikeringkan. Nah, jadi dengan cara demikian, produksi itu relatif bagus, bahkan ada tendensi meningkat. Kenapa? Karena kalau dibasahi, itu kan berarti kan reduktif. Iya, Dok. Reaksi kimia itu reduktif. Nah, reaksi-reaksi reduktif itu sangat penting juga. Ya. Pada saat dikeringkan, reaksi tanah itu menjadi oksidatif. Nah, oksidatif juga penting. Makanya ada reduktif, oksidatif itu malah bagus untuk kesuburan tanah, untuk ketersediaan hara, untuk unsur-unsur beracun juga tidak terlalu tinggi. Misalkan tadi ya apa namanya yang emisi gas rumah kaca. Jadi dari lahan sawah itu menghasilkan emisi gas rumah kaca yang disebut metan. Metan. Jadi metan itu CH4 ya, itu adalah salah satu gas rumah kaca yang dihasilkan dari sektor pertanian. Nah, gas metan ini memiliki efek panas 25 kali lipat dibandingkan dengan gas CO2. Nah, jadi sebetulnya gas metan lebih berbahaya. Nah, dengan cara wetting and drying ya, produksi gas metan turun signifikan. Oh, gitu, Pak. Gitu. Karena gas metan itu akan dihasilkan pada saat reduktif. Nah, pada saat drying, ya, pada saat dikeringkan itu kan oksidatif. Metan jadi tidak terbentuk. Nah, makanya produksi metan turun secara signifikan. Nah, ini adalah salah satu bentuk ya mitigasi. Nah, jadi penurunan emisi gas rumah kaca itu adalah langkah-langkah mitigasi terhadap climate change. Salah satunya adalah El Nino. Nah, tapi ini inline dengan adaptasi. Kenapa? Air efisien. Efisien. Air produksi kan tetap tinggi, kan begitu. Nah, kemudian juga kita ya harus lakukan apa namanya efisiensi penggunaan air di lahan pertanian kita melalui konservasi air. Konservasi air. Nah, Itu beda ya Pak sama wetting dan drying tadi ya Pak? Beda ya. Kalau konservasi itu bagaimana caranya agar air itu tetap berada di zona perakaran atau yang disebut sebagai rhizosphere. Rhizosphere. Jadi meskipun dari atas tidak ada suplai air, tapi di bawah gitu ya, Pak, ya? akar tanaman itu tetap lembab. Jadi begitu. Bagaimana caranya? Tambahkan biochar. Biochar itu arang. Begitu. Yang tadi kita bahas di segmen kedua ya Di Pak segmen ya? kedua itu. Kenapa biochar? Karena biochar itu bisa memegang air 3-6 kali lipat dibandingkan dirinya sendiri. Jadi pada saat ada air, misalnya masih ada hujan sedikit, dia pegang itu air. Pada saat musim kemarau, dia lepaskan sedikit demi sedikit. Sehingga tanaman masih tetap produksi bagus. Itu yang harus dilakukan oleh para petani kita. Begitu. Selain tadi juga mencari apa namanya sumber air alternatif. Kemudian bagaimana mendistribusikannya. Nah, mendistribusikannya itu dengan pengairan itu kan ada yang irigasi tetes. Kalau irigasinya itu dilep ya, dilep itu pokoknya air dialirkan, gitu ya, digelontorin lah ya. Nah, itu kan boros. Iya sih, betul. Air nanti banyak yang menyerap ke dalam tanah, ada juga yang menguap ke atas. Nah, dengan irigasi tetes, air itu bisa hemat. Irigasi tetes kan dekat pohon kan, dekat akar. Jadi betul-betul airnya itu diserap oleh tanaman. Jadi tidak ada peluang untuk menguap, tidak ada peluang juga untuk infiltrasi ke bawah. Begitu. Itu yang harus dilakukan oleh para petani kita. Jadi adaptasi dan mitigasi. Mitigasi terutama mitigasi yang inline. Jadi ada co-benefit dengan adaptasi. Nah, jadi itu yang harus dilakukan oleh menurut saya seluruh aktivis pertanian, mulai dari pemerintah pusat,
pemerintah provinsi, kabupaten kota, bahkan sampai dengan level kecamatan, sampai dengan level BPP, sampai dengan penyuluh, sampai dengan petani. Jadi seluruh insan pertanian menurut saya harus bahu-membahu mencari sumber air alternatif. Kemudian juga bagaimana caranya kita memanfaatkan air secara efisien. Di saat yang sama kita lakukan konservasi air. Di satu pihak juga kita harus menggunakan varietas yang memang tahan ya Pak ya. Tahan terhadap air yang relatif sedikit itu, tahan terhadap kekeringan. Jadi gitu Mbak Vita. Gitu ya Pak ya, baik-baik. Jadi memang ada beberapa langkah-langkah yang memang harus ditempuh Betul, ya Pak ya. betul. Tapi kalau ngomong-ngomong tadi biocha ya Pak ya. Ya. Jadi ingat kalau misalnya saya di rumah itu ada mama gitu ya. Ibu-ibu itu sering banget kalau misalnya mereka menanam anggrek itu udah gunain tanah, gunain arang juga ya Pak ya. Iya. Ternyata itu penting ya Pak ya. Penting. Saya pikirnya Betul. nggak mungkin lah bisa dipakai ke padi, kan nggak mungkin ya Pak ya, ke lahan pertanian kalau arang. Tapi ternyata berguna juga berguna terutama di saat El Nino ini. Karena arang itu tadi sekali lagi dia bisa memegang air. Begitu. Makanya bukan hanya bunga ya. Tapi semua tanaman termasuk tanaman padi ya, kalau di musim El Nino ini memang arang ini luar biasa peran. Terutama peran dalam hal memegang air. Nah ini dicatat nih Sobis yang ada di rumah. Jadi arang itu karena kan kita masih yang namanya awam gitu ya Pak ya. Dan beberapa mungkin para petani pun juga kayak loh ini gimana udah panik karena El Nino kekeringan mau bagaimana. Ternyata kita ada beberapa cara-cara yang memang ditempuh juga ya Pak ya bisa. Betul. Tadi ada pupuk juga bisa. Ya Pak ya, memilih pupuknya. Kemudian tadi ada sodet juga bisa ya ada Pak ya. sodetan ada air. biocha juga. Ada biochar, betul. Oke. Nah, biochar itu juga jangan lupa ya Mbak Vita, biochar itu bisa kita bikin sendiri. Petani itu penting, bisa Pak. bikin sendiri, tidak perlu beli. Bagaimana yang tuh, penting mau. Nah, jadi biomas tanaman yang susah lapuk, misalnya sekam. Sekam kan susah lapuk ya. Iya, betul. Kenapa ligninnya relatif tinggi tuh? Nah, itu dibikin biochar. Begitu. Nah, bagaimana cara bikinnya gampang? Ya, cuman kumpulkan aja ya sekam yang sudah relatif kering, kemudian dibakar. Nah, pada saat dibakar itu ya udah ditimbun dengan tanah. Kalau tidak ditimbun dengan tanah, itu nanti jadi abu. Itu bukan biochar lagi. Oh, jadi begitu dibakar itu kita harus dia kan sudah kelihatan nyala gitu ya. Nah, jadi kalau kayu itu kan kelihatan. Iya. Ya kayak orang ini sate, bikin sate kan udah kelihatan tuh ya. Nyalanya luar biasa. Nah, pada saat nyala itu timbun dengan tanah. Maksudnya apa? Biar oksigennya terganggu sehingga pembakarannya terganggu. Kalau pembakarannya berlangsung terus jadilah abu. Nah, kalau pembakarannya di stop jadilah arang atau biochar gitu loh. Nah, biochar itu sangat praktis, sangat mudah dan sangat murah gitu. Tetapi manfaatnya luar biasa, terutama di saat musim El Nino ini. Gitu. Wah, ini benar-benar memang kita sangat membutuhkan ya Pak Betul, ya. betul. Karena bagaimana nih orang pasti udah pada panik. Kemudian, nah Pak mau tanya juga nih Pak, untuk biocha ini sendiri itu kita bisa gunakan hampir di semua lahan pertanian kah? Atau misalnya, oh nggak boleh nih kalau lahan pertaniannya bagaimana unsur tanahnya kita harus perhatikan juga nggak Pak? Jadi biochar itu memberikan efek yang positif di semua tanah. Oh di semua tanah, jadi nggak? Di semua tanah. Terutama tentu saja di saat El Nino ini. Ya, nah, contoh ya, misalnya di NTT, curah hujan kan sedikit di situ. Betul. Meskipun tidak El Nino, tapi di sana kemaraunya panjang. Iya sih, betul. Kalau digunakan biochar, oh itu bisa tanam 2 kali dalam setahun. Itu. Kalau nggak ada biochar, itu hanya bulan Desember, Januari, Februari ada hujan. Petani bisa tanam. Tapi Maret, April sampai dengan November kan kering kerontang, nggak bisa tanam. Nah, kalau tanahnya ditambahkan biochar, itu bisa tanam 2 kali, bahkan bisa 3 kali. Kenapa? Airnya masih ada di situ. Oh, wah ini menarik banget ya Pak ya. Wah ini terima kasih Bapak. Tadi sudah menjawab semua pertanyaan kita. Apa itu El Nino, kemudian dampaknya bagaimana, kemudian bagaimana kita menyikapi El Nino ini sendiri. Sama tadi ada fakta dan mitos juga ya Pak ya. Dan juga tadi kita juga sudah mendengar apa sih langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Kementan untuk menyiapkan atau adaptasi maupun mitigasi. Dari El Nino tersebut. Nggak kerasa nih Sobat Bisan, kita sudah berada di penghujung
penghujung acara. Rasanya nggak rela banget nih Pak, karena masih Iya, banyak yang mau masih saya seru ini. tanyain. Jadi intinya adalah El Nino itu tidak semenakutkan itu Betul. ya Pak ya. Mungkin dari Bapak ada closing statement terakhir Pak? Jadi saran saya untuk para petani, ya untuk sobat-sobat Bistan semua, menghadapi El Nino ini yang paling penting adalah nanti antisipasinya. Ya. Nah, kalau kita sekarang sudah masuk di El Nino, berarti yang paling penting adalah bagaimana kita lakukan adaptasi dan mitigasi. Ingat ya, El Nino itu bisa musibah, bisa juga anugerah. Tergantung kita menyikapi. Ya. Kenapa dibilang anugerah? Karena pada saat El Nino, lahan rawa yang tadinya tergenang terus menjadi panen raya. Ini kan anugerah loh. Artinya kita harus menyiapkan justru panen raya. Di saat yang sama ya, pada saat El Nino harus kita siapkan ya varietas yang toleran terhadap kekeringan atau El Nino. Kemudian juga harus kita siapkan pengairan alternatif, jangan mengandalkan curah hujan melulu. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengairan yang efisien. Ya, misalkan irigasi tetes tadi. Dan jangan lupa kita lakukan konservasi air di tanah-tanah pertanian kita. Jadi meskipun air dari atas itu berkurang, tetapi air tetap bertahan lama di dalam tanah sehingga akar tanamannya bagus, produksi juga akan meningkat. Wah, Begitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dedi. Nah, Sobat Bistan, sekian dari pembahasan kita tentang apa itu El Nino. Dan tidak terasa kita sudah berada di akhir acara. Saya Rafita Martion beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan. Nah, sampai ketemu lagi di Bistan selanjutnya. Ini dia Jomblek. Seperti pertama bertemu. Sekarang aku 50 tahun lagi, ku masih tetap mencintaimu. Tak ada bedanya rasa cintaku, masih sama seperti pertama bertemu. Oh kasih, jangan kau buat aku menunggu, selalu menunggu dan tak ingin. Aku ingin bagaikan angin lalu. Oh kasih, jangan kau buat aku menunggu, selalu menunggu dan tak ingin. Penantianku ini bagaikan angin lalu. Selalu menunggu dan tak ingin. Penantianku ini bagaikan angin lalu. Oh kasih, jangan kau buat aku menunggu, selalu menunggu dan tak ingin. Penantianku ini bagaikan angin lalu. Oh kasih. Lagi.